warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, kali ini kembali lagi kita akan belajar di tema 6, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama akan belajar tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang hak-hak anak. Nah, semangat belajar ya. Yang pertama, kali ini kita akan belajar hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita tahu bahwa makhluk hidup ini akan saling membutuhkan terhadap makhluk hidup lainnya ataupun lingkungan di sekitarnya. Nah, lingkungan ini terdiri dari benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup dan benda mati ini anak-anak keduanya akan saling mempengaruhi. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya anak-anak, yang pertama, contoh benda mati yang mempengaruhi benda hidup. Misalkan di situ anak-anak ada tanah yang subur, ada suhu udara yang sesuai, ada kelembapan yang sesuai, dan ada air, maka tumbuhan di situ akan tumbuh dengan subur. Nah, ini mempertandakan bahwa benda mati berupa air, suhu, dan kelembapan mempengaruhi makhluk hidup berupa tumbuhan. Yang kedua, contoh dari makhluk hidup yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, lingkungan yang memiliki pohon-pohon yang subur akan memiliki lingkungan yang lebih sejuk, lebih dingin, lebih asri. Nah, ini dia contoh benda hidup yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya atau mempengaruhi benda mati. Hubungan manusia dengan lingkungan alam ini ada dua jenis. Yang pertama, manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Yang kedua, manusia harus pandai memanfaatkan lingkungan alam dengan pengetahuan dan teknologi yang ada. Nah, contohnya anak-anak, yang pertama, manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Misalkan anak-anak, para petani akan menyesuaikan waktu tanamnya dengan musim. Misalkan petani akan menanam padi pada musim hujan. Nah, yang kedua, manusia harus memanfaatkan lingkungan alam dengan teknologi dan pengetahuan yang dimiliki. Contohnya, manusia dapat membuat hujan buatan saat musim kemarau. Pada pembelajaran kali ini, selanjutnya kita akan belajar tentang hak-hak anak. Nah, hak anak yang pertama adalah anak berhak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini berarti seorang anak mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan juga mendapatkan hak kesehatan yang layak. Anak yang kedua adalah anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, di sini seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, dari berbagai kejahatan, dan perlindungan yang lainnya. Yang ketiga, anak berhak untuk tumbuh kembang. Nah, di sini seorang anak mempunyai hak untuk tumbuh kembang di dalam lingkungan yang sesuai dan lingkungan yang sehat. Maksud lingkungan sehat di sini adalah lingkungan fisik yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan mental, spiritual, dan sosial anak tersebut. Terakhir, anak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi. Di sini, anak mempunyai hak untuk ikut berpendapat dan menyuarakan aspirasinya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak, itu dia pembelajaran kita kali ini tentang hubungan saling mempengaruhi antar makhluk hidup, terutama manusia dan lingkungannya, serta
serta hak-hak anak. Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa manusia dan lingkungan sekitarnya ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Selain itu, dapat kita simpulkan bahwa anak sebagai makhluk hidup juga mempunyai hak-hak, di antaranya hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya, hak untuk hidup yang layak. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Salam.